dan Ibu yang kami banggakan, dari awal kita sudah mendengar istilah LMS. Jadi bertanya-tanya ya, ada apa dengan LMS? Apa itu LMS? Bagaimana mengoperasikannya? Dan kapan bisa mengoperasikan LMS? Wah, banyak pertanyaan. Wujudnya seperti apa LMS itu? Baik, untuk lebih jelasnya mengenai bagaimana mengakses maupun mengenal lebih jauh mengenai LMS PGP Angkatan ke-9. Mari kita simak bersama penjelasan mengenai Learning Management System atau LMS, Program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan ke-9 yang akan disampaikan oleh salah satu tim pengembang LMS, Program Pendidikan Guru Penggerak, dan juga merupakan salah satu anggota tim hebat kelompok kerja transformasi kepemimpinan sekolah PGP BBGP Provinsi Jawa Barat, Ibu Dini Handayani MED. Kepada Ibu Dini, dengan hormat, disilakan. Baik, terima kasih, Kak Irma. Oke, izin suara saya jelas? Terdengar, Jelas. Ibu. Oke, siap. Baik, Bapak Ibu, kita langsung saja ya untuk mempersingkat waktu karena sekarang udah sore juga. Bapak Ibu sudah mendapatkan input yang cukup banyak ya tadi dari mulai orientasi sebetulnya pendidikan guru penggerak itu apa, di dalamnya bagaimana, kemudian barusan Pak Gagan sudah menyampaikan terkait dengan penilaian kinerja, penilaian yang memang kami butuhkan Bapak Ibu sebagai alat evaluasi gitu ya terkait dengan aktor-aktor yang terlibat di dalam pendidikan guru penggerak ini. Oke. Sekarang saya izin share screen terlebih dahulu. Kita langsung saja ya Bapak Ibu. Saya izin menyampaikan terkait dengan apa namanya learning management system yang akan digunakan selama pendidikan guru penggerak ini. Sudah terlihatkah Bapak Ibu? Belum muncul. Belum muncul? Oke, sebentar. Bentar, agak error nih laptopnya tiba-tiba ujuk-ujuk. Sudah muncul Bu Dini.
Oke, sudah ya? Baik, terima kasih. Mohon maaf ya. Oke, ini Bapak Ibu, pada sesi sore ini saya ingin menjelaskan terkait dengan platform belajar yang nanti akan Bapak Ibu gunakan selama pendidikan guru penggerak ini. Kurang lebih kalau apa namanya istilahnya pelatihan sesuai jam kerjanya itu kurang lebih 6 bulan ya, tetapi realnya mungkin lebih dari 6 bulan. Karena seperti yang tadi Pak Dadang sampaikan, Bapak Ibu di tahun ini baru hanya akan mempelajari paket modul 1 dan 2 dulu gitu ya. Kemudian nanti dilanjutkan di tahun depan ya, berarti lebih dari 6 bulan. Baik. Oke. Untuk modulnya sendiri, Bapak Ibu tadi juga sudah disampaikan ada 10 modul ya yang tersebar dari 3 paket modul utama gitu ya. Nanti di paket modul 1 itu ada 4 modul ya terkait dengan paradigma dan visi guru penggerak. Kemudian di paket modul 2 ada 3 modul mengenai praktek pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan di paket modul 3 ada 3 modul mengenai pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Nah, semua modul ini nanti akan Bapak Ibu pelajari melalui serangkaian aktivitas yang sudah disediakan di Learning Management System yang sudah disiapkan. Nah, pembelajarannya sendiri, Bapak Ibu akan melakukan serangkaian aktivitas dengan alur merdeka. Nah, alur merdeka ini akronim ya, Bapak Ibu. M-nya itu aktivitas mulai dari diri, di mana nanti Bapak Ibu akan diminta untuk mengaktifkan pengetahuan awal Bapak Ibu terkait dengan modul yang akan dipelajari. Kemudian Bapak Ibu juga nanti diminta untuk menuliskan harapan-harapan Bapak Ibu setelah mempelajari modul ini itu apa sih, gitu ya. Nah, itu di aktivitas yang pertama. Kemudian setelah Bapak Ibu diaktifkan pengetahuan awalnya, kemudian nanti Bapak Ibu akan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan Bapak Ibu sendiri melalui kegiatan eksplorasi konsep. Di sini Bapak Ibu akan diminta untuk belajar secara mandiri. Ya, mandiri itu tidak benar-benar sendiri ya Bapak Ibu. Tetap ada pendampingan dari fasilitator, kemudian Bapak Ibu juga ada peserta-peserta lain yang nanti Bapak Ibu akan berdiskusi bersama mereka gitu ya untuk membangun pemahaman terkait dengan materi pada modul tersebut. Nah, setelah Bapak Ibu memiliki pemahaman, karena Bapak Ibu sudah belajar gitu ya di kegiatan eksplorasi konsep, Bapak Ibu nanti akan dilanjutkan ke kegiatan ruang kolaborasi, di mana nanti Bapak Ibu akan melakukan aktivitas bersama peserta lain untuk melakukan diskusi, untuk lebih memperdalam lagi terkait dengan materi yang sedang dipelajari. Ya, di situ Bapak Ibu akan berdiskusi, kemudian bertukar pengalaman, mendemonstrasikan pemahaman dan lain sebagainya. Oke. Nah, Bapak Ibu melakukan aktivitas ruang kolaborasi, nanti Bapak Ibu akan melakukan kegiatan secara individu di aktivitas demonstrasi kontekstual. Nah, di sini setelah Bapak Ibu kan sudah belajar secara mandiri, punya pemahaman. Kemudian Bapak Ibu sudah melakukan aktivitas di ruang kolaborasi, nambah lagi pemahamannya lebih dalam lagi. Nah, sudah waktunya Bapak Ibu untuk mendemonstrasikan pemahaman yang Bapak Ibu dapat pada saat Bapak Ibu melakukan eksplorasi konsep dan ruang kolaborasi di aktivitas demonstrasi kontekstual. Di sini Bapak Ibu akan melakukan aktivitas secara individu untuk mendemonstrasikan pemahaman Bapak Ibu terkait dengan modul. Gitu, ya. Nah, setelah Bapak Ibu mengerjakan tugas-tugas di kegiatan demonstrasi kontekstual, nanti Bapak Ibu akan dielaborasi pemahamannya. Oleh siapa? Oleh instruktur. Ya, jadi nanti itu selama Bapak Ibu mempelajari modul, Bapak Ibu tidak hanya difasilitasi pembelajarannya oleh fasilitator, tetapi
Bapak Ibu juga akan dielaborasi pemahamannya oleh instruktur. Ya, di sini nanti Bapak Ibu akan melakukan diskusi, kemudian mendemonstrasikan pemahaman terkait modul yang sudah Bapak Ibu pelajari. Nah, setelah itu lanjut ke aktivitas koneksi antar materi, di mana nanti setelah Bapak Ibu mudah-mudahan ya setelah dielaborasi semuanya komplit sudah paham gitu ya terkait dengan materinya, nanti Bapak Ibu akan diminta untuk memahami keterkaitan konsep modul dengan materi sebelumnya gitu ya atau materi lain yang memang terkait dengan modul tersebut. Coba Bapak Ibu kaitkan ya antara satu modul dengan modul lainnya gitu. Nah, di situ juga selain itu Bapak Ibu akan diminta untuk melakukan refleksi ya terkait dengan modul yang sudah Bapak Ibu pelajari. Nah, di akhir kegiatan setelah komplit nih semuanya ya pemahaman Bapak Ibu utuh, nanti Bapak Ibu akan diminta untuk mengimplementasikan pemahaman Bapak Ibu dari sudah belajar ya dari awal sampai akhir di kegiatan aksi nyata. Nah, di kegiatan aksi nyata ini nanti Bapak Ibu akan diminta untuk menyampaikan kepada rekan-rekannya ataupun mengimplementasikan apa yang sudah Bapak Ibu pahami terkait dengan modul yang dipelajari di pendidikan guru penggerak ini. Gitu, ya. Baik. Nah, untuk arsitektur pembelajaran di pendidikan guru penggerak ini, Bapak Ibu, ini ya. Jadi nanti LMS pendidikan guru penggerak ini sudah dikembangkan sedemikian rupa di mana di dalamnya itu Bapak Ibu akan memperoleh akan melakukan aktivitas-aktivitas baik itu secara online maupun offline. Semua instruksinya ada di LMS Bapak Ibu. Tinggal dicermati, dipahami, kemudian dikerjakan. Nah, di dalam LMS-nya itu sendiri, Bapak Ibu, di dalam satu kelas itu, Bapak Ibu tidak sendiri, ya, tetapi di situ Bapak Ibu akan difasilitasi pembelajarannya, sekali lagi oleh fasilitator dan instruktur, ya, kemudian di situ juga di kelas Bapak Ibu juga ada admin Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mengalami kendala terkait teknis, Bapak Ibu jangan khawatir, bisa langsung ditanyakan ke admin yang bertugas atau mengawal di kelas Bapak Ibu. Itu jangan salah kamar ya Bapak Ibu. Kalau terkait dengan konten atau substansi, Bapak Ibu bertanyanya kepada fasilitator. Tapi kalau terkait dengan teknis, ya Bapak Ibu nanti bertanyanya ke admin gitu. Nah, kemudian selain ada fasilitator, instruktur, dan admin, nanti Bapak Ibu juga di dalam satu kelasnya itu akan didampingi oleh pengajar praktik. Nah, tadi Pak Gagan menyampaikan kalau fasilitator itu mendampingi pembelajarannya secara full online. Nah, kalau pengajar praktik itu sebaliknya. Mereka akan mendampingi Bapak Ibu full offline. Gitu ya, mereka akan hadir ke sekolah Bapak Ibu, hadir untuk melakukan kegiatan lokakarya bersama Bapak Ibu. Gitu. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, learning management system yang sekarang akan Bapak Ibu gunakan di pendidikan guru penggerak ini, semua datanya itu sudah terpusat Bapak Ibu. Jadi bukan disimpan di BBGP, bukan. Tetapi data-data di learning management system ini ada di data center di Ditjen GTK Kemendikbud. Gitu. Ya. Oke. Nah, untuk implementasi sistemnya sendiri, Bapak Ibu, untuk pengelolaan peserta itu menggunakan SIM PKB Ditjen GTK. Nah, makanya nanti untuk kunci untuk masuk ke learning management system ini, Bapak Ibu harus menggunakan akun SIM PKB-nya. Masih ingatkah akun SIM PKB-nya, Bapak Ibu? Jangan lupa, ya. Kalau saya rasa sih karena Bapak Ibu kemarin sudah melewati proses daftar dan lain sebagainya, saya bisa memastikan bahwa akun SIM PKB Bapak Ibu pasti
masih aktif gitu. Ya, jadi mohon disimpan ya Bapak Ibu, dan karena itu akan menjadi kunci untuk masuk ke LMS pendidikan guru penggerak ini. Kemudian untuk video conference terkait dengan kegiatan pembekalan, pendampingan itu nanti akan menggunakan kalau sekarang pembukaan karena kelasnya besar itu menggunakan Zoom meeting. Tetapi kalau misalkan nanti pada saat sudah masuk ke kelasnya masing-masing, itu Bapak Ibu akan menggunakan Google Meet. Ya, jadi nanti kalau sudah masuk ke pembelajarannya, Bapak Ibu akan menggunakan Google Meet. Jadi kalau Zoom itu hanya untuk aktivitas-aktivitas tertentu saja yang kelasnya cukup besar. Gitu. Kemudian untuk platformnya sendiri, kita masih menggunakan Moodle, ya Bapak Ibu, Angkatan 9 ini masih menggunakan Moodle dengan versi Moodle-nya 4.01. Nah, untuk mekanisme loginnya bagaimana? Sudah pada login Bapak Ibu? Mudah-mudahan sudah ya, karena mungkin kemarin juga sudah terbiasa pada saat daftar. Nah, Bapak Ibu, untuk memasuki ke LMS Pendidikan Guru Penggerak ini ada beberapa pintu yang bisa Bapak Ibu gunakan. Yang pertama, portal utama SIM PKB, ya, di mana kalau misalkan Bapak Ibu masuk nih kemarin waktu daftar, di situ disajikan program-program yang sedang sedang dilaksanakan oleh GTK gitu. Nah, salah satunya adalah guru penggerak. Nah, nanti Bapak Ibu cari portalnya guru penggerak, kemudian nanti Bapak Ibu klik, kemudian Bapak Ibu klik masuk, nanti akan diarahkan ke SIM e-learning-nya pendidikan guru penggerak. Gitu ya. Nanti akan masuk ke portal SIM e-learning-nya pendidikan guru penggerak. Itu akses yang pertama. Akses yang kedua, Bapak Ibu juga bisa langsung bypass tanpa harus melalui portal SIM PKB-nya terlebih dahulu, tapi langsung ke SIM e-learning-nya. Nanti yang diketikkan adalah sim e-learning-gp.simpkb.id. Itu ya. Kalau tadi kan gtk.belajar.kemdikbud.go.id, kalau mau masuk langsung ke SIM e-learning-nya, Bapak Ibu langsung ketikkan saja sim-e-learning-gp.simpkb.id. Nanti kalau Bapak Ibu sudah memasukkan alamat ini, nanti Bapak Ibu akan langsung diminta untuk memasukkan akun. Nah, kalau misalkan kedua portal ini agak susah untuk diakses, nanti kalau misalkan Bapak Ibu sudah pernah masuk ke Learning Management System di kelasnya masing-masing, nanti Bapak Ibu bisa langsung bebas ya, langsung saja ketikkan lms27-gp.simpkb.id. Itu ya. Tapi ini kalau memang dua portal ini agak susah diakses, Bapak Ibu boleh ke sini. Tapi kami sangat menyarankan Bapak Ibu bisa masuknya melalui portalnya dulu, gitu ya. Jangan ke LMS 27 secara langsung. Ini pintu darurat lah istilahnya, gitu ya. Nah, tampilannya seperti apa? Nah, ini untuk gtk.belajar.kemdikbud.go.id. Ya, Bapak Ibu nanti kalau memasukkan alamat ini akan disajikan program-program yang sedang dilaksanakan oleh GTK Kemendikbud. Kemudian nanti Bapak Ibu pilih guru penggerak, klik masuk. Kemudian nanti akan langsung diarahkan untuk memasukkan akun SIM PKB dan kata sandinya. Gitu. Bu, bisa nggak pakai akun belajar ID? Bisa. Bisa dengan catatan memang akun belajar ID-nya itu sudah Bapak Ibu tautkan ke akun SIM PKB-nya. Jadi sebetulnya akun induknya adalah akun SIM PKB. Tapi kalau memang Bapak Ibu, saya biasa pakai akun belajar ID, bisa nggak ya? Bisa. Tetapi dengan catatan sekali lagi harus ditautkan ke akun SIM PKB-nya. Nah, jalur masuknya, kalau misalkan
dengan akun SIM PKB itu lewat sini ya, yang atas. Kalau dengan Belajar ID, Bapak Ibu masuknya dengan yang di bagian bawah ya, masuk dengan Belajar ID. Oke. Nah, kalau sudah dimasukkan akun SIM PKB-nya, kemudian sandinya, nanti akan disajikan tampilan ini, beranda seperti ini ya Bapak Ibu. Nanti di bagian beranda ini akan ada pilihan diklat program pendidikan guru penggerak. Nah, ini diklik ya, yang ini diklik. Kemudian setelah itu nanti Bapak Ibu akan masuk ke e-learning program guru penggerak. Ya, nanti Bapak Ibu tinggal klik saja BBGP Provinsi Jawa Barat. Kemudian nanti akan masuk ke sini. Gitu. Ya. Untuk masuk ke learning management systemnya, nanti kalau misalkan Bapak Ibu sudah terbuka nih menu yang sebelah kiri, itu Bapak Ibu pilih diklatku. Ya. Pilih diklatku, kemudian nanti akan ada nama kelas diklatnya, nama kelasnya siapa. Kemudian nanti sebelah kanan ini kalau misalkan tidak muncul tombol seperti tautan modul ini Bapak Ibu nanti di sebelah kanan itu di versi terbaru tuh ada titik 3. Nah, itu nanti Bapak Ibu klik, nanti akan ada tautan LMS. Nah, itu nanti Bapak Ibu klik di situ. Ya. Jadi kuncinya adalah ini, menu diklatku, Bapak Ibu pilih kelasnya, kemudian klik tautan modul atau tautan LMS. Ya. Oke. Nah, sekarang kita langsung ke platform belajarnya pendidikan guru penggerak. Seperti apa sih LMS-nya? Mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu yang sudah masuk ya ke learning management system-nya. Ini saya akan menjelaskan langsung di LMS-nya saja ya, Bapak Ibu, agar lebih jelas gitu. Ini saya jelaskan terlebih dahulu platform atau LMS-nya untuk PGP reguler. Nanti untuk yang rekognisi saya akan sedikit jelaskan jelaskan juga. Oke. Nah, untuk yang PGP reguler, Bapak Ibu, di sini ada beberapa navigasi yang bisa Bapak Ibu gunakan. Yang pertama, navigasi sebelah kiri, ya, di sini Bapak Ibu muncul nama kelasnya, kemudian pesertanya, kemudian nanti Bapak Ibu akan muncul pendahuluan, paket modul 1, dan seterusnya. Ini dengan catatan sudah aktif. Jadi kalau misalkan di sini di saya kok di tampilan saya itu yang sekarang sedang saya jelaskan, kok semuanya tampil ya, di saya tuh hanya misalkan sebagian aja, cuma paket modul 1 saja, iya. Karena memang yang akan muncul di sini adalah yang bisa diakses oleh Bapak Ibu saja. Gitu. Karena kebetulan saya admin, jadi saya bisa mengakses semua modul. Gitu ya. Nah, ini navigasi yang bisa Bapak Ibu gunakan. Kemudian di bagian atas juga ini navigasi juga Bapak Ibu, yang bisa membantu Bapak Ibu. Sekarang tuh saya sedang ada di mana ya? Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Ini nama kelasnya, ini bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan, oh berarti saya sedang membuka bagian pendahuluan. Gitu ya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sedang belajar nih, Bapak Ibu agak terganggu dengan menu yang sebelah kiri ini Bapak Ibu tinggal klik saja garis 3 yang ada di kiri atas. Nah, ini diklik saja, nanti akan ter-hide ya. Tapi kalau mau dimunculkan, diklik kembali. Seperti ini ya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai struktur konten dari Learning Management System di pendidikan guru penggerak. Nah, yang pertama, Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu masuk ke LMS Pendidikan Guru Penggerak, Bapak Ibu akan menemukan menu panduan, ya. Panduan. Di pendahuluan. Di bagian pendahuluan ini, Bapak Ibu, di sini ada 2 section. Ya, ada pendahuluan dan ada simulasi aktivitas. Nah, di bagian pendahuluan ini nanti apa saja yang ada di situ, Bapak Ibu bisa mengakses yang pertama informasi dan pengumuman.
Nah, informasi dan pengumuman ini adalah forum yang disediakan untuk fasilitator mengumumkan sesuatu di kelas tersebut. Gitu ya. Cuma ini sifatnya opsional, jadi boleh dimanfaatkan oleh fasilitator atau boleh juga tidak. Karena kalau misalkan fasilitator itu saya kayaknya enakan di WA group saja, mangga silahkan ya. Nah, kemudian ada apa lagi? Di sini ada pengantar program pendidikan guru penggerak. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengetahui sebetulnya program pendidikan guru penggerak ini apa sih gitu ya, pengen dapat overview tentang program ini, Bapak Ibu juga bisa membaca di bagian pengantar. Silakan dibuka-buka saja. Ya. Kemudian di bagian C, di sini ada bahan pendukung. Nah, bahan pendukung itu apa? Ini isinya Bapak Ibu, isinya ada perangkat, ya, perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan selama pendidikan guru penggerak ini, dan ada juga modul offline. Nah, jadi aktivitas-aktivitas yang ada di LMS ini sebetulnya adalah terjemahan dari modul-modul ini, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu, saya kayaknya nyaman baca secara offline, nah ini kami sediakan. Silakan Bapak Ibu unduh saja di bagian bahan pendukung. Ya, oke. Untuk bagian D di Bapak Ibu nggak ada, ya. Itu khusus untuk fasilitator dan pengajar praktik. Kemudian di bagian pendahuluan ada simulasi aktivitas Bapak Ibu. Nah, kami sangat mengharapkan setelah ini gitu ya, Bapak Ibu bisa melakukan simulasi aktivitas-aktivitas yang nanti akan digunakan selama pendidikan guru penggerak ini. Dicoba Bapak Ibu ya, dieksplor satu demi satu semua aktivitas pembelajarannya. Nah, kenapa ini kami sediakan? Ini dengan harapannya jika Bapak Ibu mengeksplor di bagian aktivitas ini, nyoba nih satu-satu setiap aktivitas yang ada di sini, diharapkan nanti pas proses pembelajarannya, pas pendidikan guru penggeraknya, itu Bapak Ibu sudah tidak mengalami kendala teknis, bagaimana sih cara mengisi tes awal, bagaimana sih cara mengirimkan tugas, bagaimana sih cara mengisi kuesioner, dan lain sebagainya. Gitu ya, jadi mohon dicoba-coba dulu semua aktivitasnya yang ada di sini, nggak banyak kok Bapak Ibu, hanya 7 aktivitas saja, ditambah satu aktivitas cara unggah dan membagikan file di Google Drive. Kenapa ini menjadi salah satu hal yang harus Bapak Ibu ketahui? Karena tugas-tugas yang ada di pendidikan guru penggerak ini itu kebanyakan filenya itu cukup besar. Jadi file-file tersebut itu tidak kami minta Bapak Ibu untuk langsung mengunggahnya di LMS. Tetapi kami minta Bapak Ibu unggahnya di Google Drive Bapak Ibu sendiri, kemudian baru tautannya dibagikan di LMS ini. Nah, caranya bagaimana? Kemudian jangan lupa klik share ya, Bapak Ibu. Jangan lupa klik share, baru tautannya dimasukkan ke LMS ini. Jadi mohon sekali lagi dicoba-coba ya fitur-fitur yang ada di simulasi aktivitas ini agar nanti pas pembelajaran Bapak Ibu bisa fokus untuk belajar tanpa terkendala hal-hal teknis gitu ya. Oke, selanjutnya di sebelah panduan Bapak Ibu akan menemukan paket modul 1, paket modul 2, dan paket modul 3. Nah, ini serta jurnal refleksi. Nah, ini Bapak Ibu 4 section ini adalah wilayahnya fasilitator, di mana nanti Bapak Ibu akan mempelajari 10 modul tadi bersama fasilitator dan dielaborasi oleh instruktur gitu ya. Jadi nanti setelah jadwalnya dimulai, Bapak Ibu masuk ke paket modul 1, 2, 3. Kemudian nanti ada jurnal refleksi.
Nah, setiap modul yang ada di pendidikan guru penggerak itu akan aktif sesuai jadwalnya, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu tidak bisa, saya mau belajar modul 1-2 dulu, atau saya mau belajar modul 1-4 dulu, tidak bisa. Ini sudah disetting, Bapak Ibu bisa mengerjakan sesuai jadwalnya. Meskipun nanti di dalamnya itu Bapak Ibu bisa mengeksplor di setiap aktivitas yang ada di modul tersebut. Nah, contoh, ini kita sedang membuka paket modul 1. Mulai hari ini Bapak Ibu sudah bisa melakukan tes awal, ya. Jadwal tes awal itu kita buka agak panjang karena besok itu 17 Agustus, Bapak Ibu, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Makanya untuk tes awalnya kita extend dari tanggal 16 Agustus hari ini, sebetulnya sudah bisa Bapak Ibu akses sampai nanti hari Jumat. Ya, tanggal 18 Agustus jam 23.59. Ya, jam 23.59. Tapi jangan terlalu mepet ke jam 23.59 ya, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah senggang nih, sudah siap untuk mengerjakan tes awal, lakukanlah ya, kerjakanlah gitu. Nah, untuk tes awal, untuk tes awal dan tes akhir itu nanti akan Bapak Ibu lakukan di setiap paket modulnya ya. Jadi tes awalnya itu tidak per modul Bapak Ibu, tetapi per paket modul. Jadi ini ada 3 paket modul, maka nanti Bapak Ibu akan melakukan 3 kali tes awal dan 3 kali tes akhir. Tempatnya di mana? Untuk tes awal itu pada saat Bapak Ibu klik paket modul 1, maka nanti di bagian bawah Bapak Ibu akan menemukan tes awal. Dan tes akhirnya ada di mana? Ada di akhir modul setiap paketnya. Ya, ini akhir modulnya modul 1.4. Maka nanti Bapak Ibu klik modul 1.4 nanti, tapi ya karena sekarang belum bisa diakses, nanti ada di bagian D. Di sini ada tes akhir paket modul 1. Gitu. Ya. Begitupun dengan paket modul 2. Pada saat yang klik paket modul 2, nanti di bagian bawahnya ada tes awal paket modul 2 dan seterusnya. Gitu. Ya. Nah, kemudian nanti kalau setelah Bapak Ibu melakukan tes awal, apakah Bapak Ibu bisa langsung mengakses modul 1.1? Ya. Tes awal memang menjadi prasyarat untuk terbukanya modul 1.1, tetapi sesuai jadwal modul 1.1 itu dimulai tanggal 21 Agustus. Jadi nanti akan terbukanya setelah Bapak Ibu mengerjakan tes awal dan di tanggal 21 Agustus jam 00 Bapak Ibu bisa mengakses modul 1.1. Begitu ya. Tenang saja Bapak Ibu ya, masih agak lama. Nah, kemudian di setiap di setiap modul itu ada apa saja? Ini di Bapak Ibu itu yang aktif itu hanya 1A saja. Nah, jadi nanti kalau misalnya ini ada apa sih di dalamnya, ini tidak bisa Bapak Ibu akses karena memang ini wilayahnya fasilitator, pengajar praktik, dan instruktur, gitu ya. Kalau Bapak Ibu hanya di bagian A-nya saja, ya. Ada apa di dalamnya? Untuk struktur konten di setiap modul, nanti Bapak Ibu akan menemukan pendahuluan, ya. Di sini Bapak Ibu bisa memperoleh informasi apa sih yang mau saya pelajari di modul ini, gitu ya. Kemudian capaian pembelajarannya apa, dan lain sebagainya. Ada di bagian pendahuluan. Nah, kemudian di sini juga nanti akan ada daftar hadir CGP. Nah, daftar hadir ini bukan Bapak Ibu yang isi. Yang mengisinya adalah fasilitator. Kemudian Bapak Ibu ngapain? Nah, Bapak Ibu nanti untuk ngecek. Ya, ngecek apakah Bapak Ibu itu sudah isi kehadirannya atau belum oleh fasilitator. Nah, tadi disampaikan ya oleh Pak Dadang bahwa kehadiran
Bapak Ibu itu menjadi prasyarat kelulusan di pendidikan guru penggerak. Ya, 34 dari 38 pertemuan Bapak Ibu dengan fasilitator dan pengajar praktik itu menjadi prasyarat kelulusan. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu udah selesai nih paket modul 1 misalkan atau modul 1 Bapak Ibu cek saya udah diisiin belum ya kehadirannya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sebetulnya hadir, ternyata belum diisi, nah nanti kan itu akan merugikan untuk Bapak Ibu juga, gitu ya. Jadi Bapak Ibu hanya mengecek saja apakah saya sudah di absen atau belum oleh fasilitator yang bertugas di kelas Bapak Ibu. Kemudian ada apa lagi? Ada forum komunikasi. Nah, forum ini Bapak Ibu kami juga sediakan sebagai sarana komunikasi Bapak Ibu bersama fasilitator ataupun CGP lain. Gitu. Tetapi sekali lagi ini opsional. Sekali lagi ini opsional. Jadi apa namanya? Bapak Ibu boleh memanfaatkan forum ini atau misalkan tidak juga tidak apa-apa gitu ya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu ingin semuanya terekam di LMS, berarti silakan manfaatkan forum komunikasi ya. Nah, kemudian ada apa lagi di bagian bawahnya? Ini ada aktivitas pembelajaran. Nah, disinilah mulai aktivitas merdeka tadi, Bapak Ibu. Ya, di sini mulai dari diri, ini aktivitasnya, kemudian eksplorasi konsep, ada forum diskusi di ruang diskusi virtual, kemudian ada ruang kolaborasi, ada demonstrasi kontekstual, sampai aksi nyata. Ya, merdeka, komplit. Nah, untuk aturan mainnya, Bapak Ibu, ini di bawah aktivitas itu nanti Bapak Ibu akan menemukan apa ya notifikasi seperti ini. Complete the activity berarti Bapak Ibu diminta untuk menyelesaikan aktivitas ini agar aktivitas ini statusnya done. Ya, nanti tertulisnya done, DONE, warna hijau. Gitu ya. Kalau kemarin-kemarin kan Bapak Ibu mungkin apa namanya sebentar. Bapak Ibu mohon maaf sebentar ya. Kelihatan. Sorry. WA-nya kelihatan. DP apa Bu Dini? Maaf. Oke. Nah, nanti itu, jadi kalau dulu kan Bapak Ibu sering dengarnya, oh centang. Nah, kalau sekarang itu bukan centang Bapak Ibu, tetapi notifikasinya itu dan. Kalau misalkan sudah muncul dan, berarti Bapak Ibu sudah menyelesaikan aktivitas tersebut. Nah, apa yang harus Bapak Ibu lakukan itu semuanya ada di notifikasi ini. Ya, kayak ini complete the activity, berarti ini harus diselesaikan. Aktivitas ini harus diselesaikan, baru Bapak Ibu nanti statusnya akan done. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak menemukan, loh, kok aktivitas ini nggak ada ya? Nggak ada notifikasinya. Oh, berarti memang di aktivitas tersebut itu tidak dicantumkan prasyarat ketuntasannya. Gitu. Tetapi, aduh, kalau kayak gitu saya boleh skip dong. Sebetulnya bisa. Tetapi ini justru di sini bagian terpenting dari pembelajaran di modul ini Bapak Ibu. Di sini bagian eksplorasi konsep ini Bapak Ibu akan
diminta untuk mencermati, membaca bahan bacaan, video, dan lain sebagainya yang sudah kami siapkan. Jadi, Bapak Ibu yang istilahnya memerlukan materi-materi itu untuk memahami modul, ya mohon silahkan dieksplorasi materi-materi yang ada di dalamnya gitu ya. Oke. Kemudian di sini juga ada view. Nah, kalau view berarti sebetulnya Bapak Ibu harus membuka dulu aktivitas ini ya. Kemudian nanti baru aktivitas ini akan statusnya done. Ya, contohnya seperti apa sih nih? Saya coba ya. Saya klik di sini, kemudian kalau sudah oh, saya bukan peserta sih. Jadi bentar ya. Oke. Saya bukan peserta, jadi statusnya nggak bisa. Dan oke. Nah, kemudian pokoknya kalau view berarti Bapak Ibu harus melihat dulu ke dalamnya, baca informasinya, baru nanti itu akan berstatus done gitu ya. Kemudian ada yang lain lagi kayak ini, make a submission, berarti Bapak Ibu harus mengirimkan tugas ya. Mengirimkan tugas di situ. Nah, aktivitas ini akan berstatus done kalau Bapak Ibu sudah mengirimkan tugas. Kemudian ada apa lagi? Sama ya, make a submission, view, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan ya, di aktivitas-aktivitas ini ada yang memiliki tanggal. Ya, contohnya yang ini. Contohnya adalah unggah tugas ruang kolaborasi, kemudian demonstrasi kontekstual. Nah, ini tanggal di sini artinya ini adalah batas waktu untuk Bapak Ibu mengirimkan tugas. Jadi, tugas ruang kolaborasi modul 1.1 itu batas waktu pengumpulannya adalah hari Senin tanggal 28 Agustus tahun 2023 jam 23.59. Gitu ya. Mohon cermati batas waktu pengiriman tugasnya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini akan berpengaruh kepada penilaian Bapak Ibu. Di sini sudah diterapkan kalau misalkan Bapak Ibu telat 1 hari, 2 hari, itu nilainya akan dikurangi. Gitu ya. Totalnya pengurangan dari sisi waktu itu 20% Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sebetulnya tugasnya bagus banget nih, bisa dapat 100. Tapi kemudian Bapak Ibu telat mengirimkan maka Bapak Ibu hanya memperoleh 80 saja. Gitu. Ya. Jadi mohon dicermati batas waktu pengumpulannya. Ya, yang ada tanggal di bawah aktivitas, nah itu batas waktunya, ya, Bapak Ibu. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, di setiap di bagian bawah, ini icon Gmeet, ini icon Gmeet ya, Bapak Ibu. Di bagian bawah icon Gmeet itu, Bapak Ibu akan menemukan ini, rekaman ruang kolaborasi penugasan kelompok kelas A, kelas B. Nah, satu kelas di LMS itu adalah kelasnya fasilitator, di mana satu fasilitator itu maksimal diberikan tugas untuk mengampu 2 kelas. Nah, kelasnya itu ada di mana? Ada di LMS yang sama. Gitu. Jadi nanti pada saat pelaksanaan ruang kolaborasi, nanti kalau misalkan Bapak Ibu menemukan di situ ada informasi ya dari fasilitator, ya kelas A jadwalnya jam segini, tanggal segini gitu ya. Kemudian kelas B jam segini, tanggal segini, nah berarti nanti Bapak Ibu silahkan dicek Bapak Ibu masuk ke kelas A atau masuk ke kelas B. Gitu ya, jadwalnya berbeda. Nah, nanti
para fasilitator tersebut itu kalau misalkan sudah selesai kegiatan ruang kolaborasi atau tatap maya bersama Bapak Ibu, mereka akan menyematkan link rekamannya di sini, Bapak Ibu. Ini tuh sebetulnya untuk siapa? Untuk Bapak Ibu yang kalau pada saat pelaksanaannya, taruhlah jaringannya nggak bagus, jadi keluar masuk, jadi kan kurang konsen juga misalkan ya dalam mengikuti kegiatan. Nah, Bapak Ibu bisa melihat rekamannya. Di mana? Di sini. Itu ya. Jadi nggak usah minta, Pak, Bu, boleh nggak minta rekaman yang aktivitas yang tadi? Nggak usah seperti itu, karena nanti akan disediakan oleh fasilitator di sini. Ya, tempatnya sudah disediakan. Tinggal lihat saja kelas A atau kelas B. Begitu. Ya, ini struktur konten untuk semua modul. Ya, ada pendahuluan, kemudian aktivitas pembelajaran, di mana di dalamnya itu ada alur merdeka, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, di bagian penutup ini, Bapak Ibu, ini adalah closing statement lah ya dari para penulis modul, gitu ya. Jadi silakan kalau Bapak Ibu mau baca, mangga, gitu ya. Kemudian di bagian bawahnya, ini tak kalah penting Bapak Ibu, ada link atau tautan untuk masuk ke SIM PKB untuk memberikan penilaian kinerja instruktur. Nah, ini tadi juga sudah ditekankan oleh Pak Gagan ya, bahwa meskipun Bapak Ibu mengisi penilaian kinerja instrukturnya di SIM PKB, tetapi link ini wajib Bapak Ibu klik ya. Jadi meskipun penilaiannya di sana, tapi kalau misalkan link ini tidak Bapak Ibu klik, maka Bapak Ibu tidak bisa mengakses modul selanjutnya, yaitu modul 1.2. Nah, ini kejadian nih Bapak Ibu kemarin ya di angkatan-angkatan sebelumnya. Saya sudah memberikan penilaian kinerja gitu. Saya sudah selesai gitu. Tapi kok saya nggak bisa ya mengakses modul 1.2? Oh, ternyata dia tidak mengklik aktivitas penilaian kinerja di LMS-nya. Jadi, sekali lagi, meskipun nanti Bapak Ibu sudah mengerjakan di sana, tetap ya, link di bagian penutup, nih, di bagian A, di bagian penutup, ini wajib Bapak Ibu klik, ya. Wajib Bapak Ibu klik untuk mengakses modul selanjutnya. Oke, itu sudah ya, semua modul memiliki struktur konten yang sama. Bapak Ibu hanya bisa mengakses bagian A, di mana di dalamnya ada bagian pendahuluan, aktivitas pembelajaran, dan penutup. Kemudian yang perlu Bapak Ibu ketahui lagi adalah jurnal refleksi. Nah, Bapak Ibu selama pendidikan guru penggerak ini, Bapak Ibu akan diminta untuk melakukan refleksi 2 mingguan. Jadi 2 minggu sekali itu sudah ada jadwalnya, Bapak Ibu akan diminta untuk melakukan refleksi pembelajaran. Gitu. Di mana melakukan refleksi pembelajarannya di bagian ini, jurnal refleksi, di bagian bawah di sini. Jurnal refleksi 2 mingguan. Ya, bagaimana caranya? Bapak Ibu tinggal klik saja, kemudian Bapak Ibu klik new blog post seperti ini. Ya. Nah, apa yang Bapak Ibu tuangkan di refleksi ini? Nah, Bapak Ibu baca dulu ya di sini tentang jurnal refleksi. Apa sih refleksi gitu ya? Kemudian refleksinya itu apakah harus menulis saja atau bagaimana? Nah, banyak model yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk melakukan refleksi pembelajaran. Nah, model-model tersebut ada di sini Bapak Ibu. Nih, klik tautan model jurnal refleksi 2 mingguan CGP. Jadi ada berbagai model yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk melakukan refleksi. Nah, lihat di sini. Itu ya. Jadi nggak monoton, refleksinya tuh nulis aja, nggak kayak gitu. Ternyata ada yang bisa bentuk topi, kemudian deal, ada 4F dan lain sebagainya. Ya. Oke. Kemudian, oh ya, pada saat Bapak Ibu mengisi refleksi di sini,
Kalau Bapak Ibu misalkan, oh saya sudah ngisi nih, tapi kok enggak statusnya enggak dan ya. Bapak Ibu, kalau direfleksi itu akan berstatus dan jika Bapak Ibu sudah menyelesaikan semua refleksi di pendidikan guru penggerak ini. Ya, jadi kalau untuk jurnal refleksi ini disediakan untuk 6 bulan Bapak Ibu mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Gitu ya. Jadi kalau misalkan belum 6 bulan, ya wajar, belum berstatus dan. Malah aneh misalkan baru juga modul 1 tapi Bapak Ibu sudah komplit gitu. Aneh karena refleksi ini dilakukan 2 mingguan selama pendidikan guru penggerak. Ya. Oke, kemudian untuk jurnal komunikasi ini tidak bisa diakses ya oleh Bapak Ibu. Kemudian yang bisa diakses oleh Bapak Ibu adalah yang ini lagi ya. Lokakarya dan pendampingan individu. Nah, tadi paket modul 1, 2, 3 dan jurnal refleksi itu wilayahnya fasilitator ya. Sekali lagi, nanti di sana Bapak Ibu akan difasilitasi pembelajarannya oleh fasilitator. Sementara untuk kegiatan dengan pengajar praktik, itu Bapak Ibu mengaksesnya di bagian sini. Lokakarya dan pendampingan individu. Sekarang kita lihat lokakarya. Di lokakarya, ini nanti Bapak Ibu selama pendidikan guru penggerak ini akan melakukan 8 kali lokakarya. Mulai dari lokakarya orientasi sampai lokakarya 7. Nah, pada saat Bapak Ibu klik lokakarya, scroll ke bawah, di sini juga ada daftar hadiah Bapak Ibu. Nah, ini juga jangan lupa dicek ya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah berstatus hadir atau tidak sesuai dengan kehadiran Bapak Ibu di lokakarya. Sekali lagi, ini menjadi kehadiran Bapak Ibu di kegiatan lokakarya juga menjadi prasyarat kelulusan di pendidikan guru penggerak ini. Ya. Nah, sekarang untuk setiap lokakarya ini bisa Bapak Ibu akses. Apa yang bisa Bapak Ibu akses di dalamnya? Di dalamnya ada informasi sedikit ya, gambaran terkait dengan lokakarya yang akan Bapak Ibu ikuti. Contohnya ini lokakarya orientasi, waktunya di minggu pertama, kemudian pemahaman bermakna yang diharapkan diperoleh oleh Bapak Ibu pada saat lokakarya orientasi adalah proses belajar di pendidikan guru penggerak, ya. Kemudian produk yang dihasilkannya adalah kesepakatan peran CGP dan kepala sekolah, peta posisi diri, serta rencana pengembangan kompetensi CGP. Nah, untuk memperoleh gambaran utuh apa yang akan Bapak Ibu lakukan di lokakarya orientasi, Bapak Ibu bisa buka rencana moderasi lokakarya orientasi. Ya, di sini sudah sangat detail sekali apa yang akan disampaikan oleh pengajar praktik, agendanya apa saja, outputnya apa saja, lembar kerjanya apa saja, sudah ada di rencana moderasi. Ya, jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau, oh sekarang mau lokakarya berapa nih, mau lokakarya orientasi misalkan, pengen tahu Bapak Ibu apa aja yang nanti dilakukan, klik saja di sini. Ya, oke. Itu untuk lokakarya di bagian lokakarya. Kemudian di semua lokakarya sama Bapak Ibu, kecuali lokakarya ke-7. Nah, di lokakarya ke-7 ini ada yang harus Bapak Ibu unggah, yaitu rencana kerja pengembangan program yang Bapak Ibu susun dari awal sampai akhir pendidikan guru penggerak. Ya. Rencana kerja pengembangan program hasil pendidikan guru penggerak ini nanti Bapak Ibu unggah di sini. Kapan waktunya, deadline-nya atau batas waktunya adalah nanti 16 April 2024. Ini tepatnya 2 hari setelah Bapak Ibu melakukan lokakarya ke-7. Ya, nanti masih lama tahun 2024. Oke. Kemudian ada evaluasi yang ingin kami tarik dari Bapak Ibu, silakan diisi ya, penilaian CGP terhadap penyelenggaraan dan umpan balik persepsi perubahan hasil pendidikan. Nah, itu untuk lokakarya itu isinya sama Bapak Ibu. Ada gambaran umum lokakarya, kemudian rencana moderasinya, plus di lokakarya ke-7 ada tambahan ini
ya, unggah rencana kerja pengembangan program yang harus Bapak Ibu input di akhir pendidikan guru penggerak. Kemudian di pendampingan individu ada apa saja? Nah, di sini Bapak Ibu hanya bisa mengakses PI 2 dan PI 6 saja. Ya, jadi kalau misalkan Bu ini PI 1-nya nggak bisa saya akses, ya memang tidak diberikan akses. Bapak Ibu hanya diberikan akses di PI 2 dan PI 6 saja. Ada apa? Di PI 2 itu Bapak Ibu akan diminta untuk menyebarkan kuesioner atau instrumen kepada pihak-pihak tertentu di sekolah Bapak Ibu, kemudian nanti Bapak Ibu harus menginputkan ke LMS isi dari instrumen tersebut, gitu ya. Kemudian setelah setelah selesai input, Bapak Ibu diminta untuk melakukan refleksi hasil umpan balik kompetensi guru penggerak. Nah, umpan balik ini Bapak Ibu lakukan 2 kali, yaitu di PI 2 dan PI 6. Ya, jadi nanti Bapak Ibu sebarkan sendiri, input sendiri ke LMS. Ya, ditambah di PI 6 ada tambahan Bapak Ibu diminta untuk unggah dokumentasi pemetaan aset secara kolaboratif. Oke, kemudian di sini juga ada FAQ. Kalau misalkan Bapak Ibu ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan, bisa lihat di sini. Kemudian ada bagian penutup, closing statement dari pendidikan guru penggerak, dan link lapor PGP yang tadi Pak Gagan sampaikan. Ya, di sini Bapak Ibu bisa baca dulu sebetulnya apa sih yang bisa dilaporkan. Ini di sini Bapak Ibu bisa baca. Kemudian melaporkannya di mana? Tetap di SIM PKB. Di sini hanya linknya saja menuju ke SIM PKB. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan LMS pendidikan guru penggerak reguler. Ya, ini yang reguler. Oke, yang rekognisi bagaimana? Ini untuk Bapak Ibu fasilitator ya yang bertugas yang sekarang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak rekognisi. Ada apa saja di LMS-nya? Kurang lebih sama ya Bapak Ibu, ada paket modul 1, paket modul 2, paket modul 3, hanya jurnal refleksinya tidak ada, loka karyanya tidak ada, pendidikan individunya juga tidak ada. Di sini nanti Bapak Ibu CGP rekognisi itu jangan lupa bahwa Bapak Ibu wajib mengerjakan tes awal dan tes akhir di setiap paket modulnya ya. Kemudian tadi sudah Pak Dadang sampaikan ada beberapa poin yang menjadi prasyarat kelulusan Bapak Ibu sebagai CGP rekognisi, salah satunya mengerjakan tes awal dan tes akhir. Kemudian yang lainnya adalah ada di setiap modul. Ya, jadi struktur konten untuk LMS CGP rekognisi nanti pada saat Bapak Ibu buka, di sini Bapak Ibu menemukan ada 2, bagian A dan bagian B. Nah, kalau bagian A itu untuk pembelajarannya sama halnya dengan yang kemarin, yang CGP reguler. Tapi kalau yang bagian B, nah ini hanya ada di sini, ya. Nanti Bapak Ibu akan diminta untuk mengunggah refleksi pembelajaran elaborasi pemahaman modul 1.1 ya. Di sini Bapak Ibu diminta untuk unggah hasil capture kehadiran Bapak Ibu nih. Hasil capture kehadiran Bapak Ibu pada kegiatan elaborasi di sesi pembukaan, sesi inti, dan sesi penutup. Kemudian menuliskan refleksi pembelajaran setelah mengikuti kegiatan elaborasi pemahaman bersama instruktur. Itu ya, jadi bukan hanya capture-nya saja Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu juga diminta untuk melakukan refleksi. Kemudian ada apa lagi? Ada jurnal fasilitasi. Nah, ini juga mohon diisi ya Bapak Ibu, jurnal fasilitasi yang Bapak Ibu lakukan di kelas reguler. Dan yang terakhir adalah pemenuhan proses fasilitasi. Ini yang harus Bapak Ibu unggah adalah bukti fisik pemenuhan proses fasilitasi pembelajaran, yaitu time span-nya Bapak Ibu. Jadi laman time span-nya di-capture, kemudian dimasukkan ke pemenuhan proses fasilitasi. Ini untuk semua modul. Ya, modul 1, 2, 11, 12, 13, 14 sampai paket modul 3 yaitu modul 33, modul 3.1.
3. Begitu. Ya. Oke, kemudian untuk FIQ, penutup dan lapor PGP-nya sama dengan yang CGPR reguler. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan learning management system yang nanti akan Bapak Ibu gunakan selama pendidikan guru penggerak ini. Meskipun banyak Bapak Ibu, tetapi waktu yang Bapak Ibu waktu untuk mengerjakannya pun ya cukup lama ya. Itu enggak cuma sebulan 2 bulan, tetapi semua aktivitas itu akan Bapak Ibu lakukan selama lebih dari 6 bulan kalau realnya itu. Ya, jadi kemudian kalau misalkan ada kendala, jangan khawatir, di situ ada admin, Bapak Ibu bisa tanya ke admin, jangan panik gitu ya, santai aja, semuanya sudah ada jadwalnya. Kapan Bapak Ibu harus melakukan kegiatan mulai dari diri, kapan Bapak Ibu harus mengerjakan ruang kolaborasi, semua sudah ada jadwalnya, gitu ya. Sebisa mungkin lakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, gitu ya. Jangan ditunda-tunda. Kalau memang sekarang waktunya saya melakukan eksplorasi konsep, ya sudah sebisa mungkin itu dilakukan. Gitu. Karena kalau misalkan Bapak Ibu menunda-nunda, nanti aktivitas selanjutnya juga mungkin agak keteteran. Gitu ya, karena satu aktivitas dengan aktivitas yang lain itu saling berkaitan. Itu ya, jangan lupa batas waktunya juga ya Bapak Ibu, pengumpulan tugas jangan ditunda-tunda, kalau sudah selesai langsung saja submit ya. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semangat ya Bapak Ibu, ini baru hari pertama belum apa-apa lagi. Mudah-mudahan nanti pada saat tes awal Bapak Ibu lancar, jangan khawatir kalau misalkan nilainya jelek. Toh ini kan untuk mengukur pemahaman awal Bapak Ibu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu nggak ngerti, ya wajar, nggak apa-apa gitu. Nah nanti pas di tes akhir barulah diperbaiki, ya. Jadi misalkan, aduh nilainya jelek amat, Pak boleh nggak saya ngulang? Nggak usah kayak gitu, ya. Oke, selamat mengikuti pendidikan guru penggerak, Bapak Ibu. Semangat ya. Terus sehat-sehat Bapak Ibu. Kemudian ini kegiatannya nanti cukup banyak aktivitas yang akan Bapak Ibu lakukan, jaga kesehatan. Kalau daring itu jangan lupa banyak minum, banyak gerak ya. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke siapa ya? Kepada Dang. Dadang. Assalamualaikum Bapak Ibu. Langsung ke Bu Irma deh. Oh Bu Irma ya lupa. Bu Irma. Baik, terima kasih Bu Dini Handayani. Wah, ternyata sudah tercerahkan ya. Kita semakin mengenal apa itu LMS. Yuk dicoba, dieksplorasi LMS-nya, aktivitas-aktivitas di LMS-nya. Hanya 7 aktivitas di masing-masing paket modul yang ada di LMS. Minimal pada bagian simulasi. Tunggu, apa sih 7 aktivitas yang ada di LMS tuh? Ingat, Merdeka. 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 Aktivitas apa aja tuh? M, mulai dari diri. E, eksplorasi konsep. R, ruang kolaborasi. D, demonstrasi kontekstual. E, elaborasi pemahaman. K, koneksi aktivitas antar materi. Dan A, aksi nyata. 7 aktivitas saja ya. Ingat, Bapak dan Ibu tidak sendiri. You are not alone ya dalam menjalani program pendidikan guru penggerak. Bila menghadapi kendala, silakan. Kendalanya misalkan terkait konten dan substansi. Silakan Bapak dan Ibu tidak perlu sungkan-sungkan untuk menghubungi fasilitator, pengajar praktik ya. Dan apabila ada kendala terkait hal teknis, bisa bertanya pada admin. Semua sudah dipermudah. Insya Allah ya, lancar. Bapak dan Ibu yang berbahagia,
Demikianlah rangkaian acara penjelasan teknis pelaksanaan program pendidikan guru penggerak angkatan ke-9 bersama Balai Besar Guru Penggerak BBGP Provinsi Jawa Barat. Pak Dadang, kita langsung tutup.